Anjay. Halo semuanya, selamat datang di podcast 9 Sakawan. Gue Bobby di sini sebagai host. Gua Rafa sebagai kos. Jadi di sini kita bakal kedatangan bintang tamu, yaitu seorang guru yang katanya punya cerita yang menarik untuk dibahas. Wow. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa Gila. ya? Kita sambut aja kali ya, Pak Saman. Tepuk tangan dong. Mana nih? Oh iya, salim dulu lah. Biar jadi anak yang baik yang soleh. Amin. Cek, ada nggak? Pak, gimana nih Pak kesannya? Diundang ke sini gimana kesannya Pak? Malas sebenarnya saya. Malas gimana tuh Pak? Malasnya yang pertama saya nggak ada pemberitahuan surat kan. Seharusnya ada surat dulu. Ya surat pengajuan. Tapi kan tiba-tiba ya saya diminta untuk bintang tamu. Saya bingung. Saya mau ngomong apa gitu kan. Jadi apa adanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke lah kalau gitu. Gimana nih Pak konsepnya? Konsepnya sangat mengecewakan. Ya, jadi ini Dari segi apanya tuh, Pak? Ini maksudnya daun-daun ini apa ini? nih, jadi ini kita ini sebenarnya kalau Bapak mau salahin jangan salahin kita, salahin tim kreatifnya. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Oh gitu. Aduh. Udah settingan mereka semua ya. Aduh. Jadi ini sebenarnya konsep ini menyangkut pautkan sama Bapak. Apa tuh? Dengan Bapak yang pernah cerita katanya, maaf ya Pak, maaf. Iya, iya. Itu yang meledek. Nggak apa-apa. Tinggal digubuk. Nah. Nah, kata tim kreatif kita, udahlah bikin ini Cerita aja. pasaman gubuk. aja Iya, gitu ya? Cerita pasaman Iya. aja kan pasaman pernah. Emang saya pernah bilang. Pernah ya? cerita. Nah, terus gimana tuh? Ya, gitu deh jadinya. Ya, kalau kecewa ya udah salin aja dia, Pak. Kita nggak tahu apa suka, Pak. Apa tuh? Apa lagi? Apa yang mau ditanya, Bob? Kira-kira Bapak ini umur berapa, Pak? Maaf. Umur saya kelahiran 2010. Berarti baru 15 tahun. 10. Buset, muda banget dong. Saya kalau ngomong umur malu dong sama penonton tuh. Udah bewokan itu loh. Oke, kalau umur Bapak kelahiran 92. Serius, Pak? Jadi kira-kira 32 tahun. Masih muda ya? Ya mudah lah, baru anak 2, istri 2. Banyak. Mau nama, Pak? Mau nama, Pak? Istrinya, Pak? Hah? Mau nambah istrinya, Pak? Nah, itu, Pak. Ini kalau ketahuan itu saya marah ini. Kan kita upload ini. Saya mau tahu nih, Pak. Alasan saya ngundang kita ngundang sini. Kita tahu nih cerita Bapak sampai bisa jadi sukses Sukses ini. Amin. Gimana tuh, Pak? Gimana ya? Ya pertama-tama ya niat ya lah. Ya, pertama niat kerja itu sungguh-sungguh, ikhlas, istiqomah. Iya, pasti. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Ya jujur aja, semenjak saya kerja di sini itu saya nggak langsung jadi guru loh. Saya di sini tuh jadi office boy. Kalau kamu pernah lihat tuh ada yang nyapu, ada yang ngepel, nah itu kerjaan saya dulu, itu kan. Tapi kan kita nggak harus berpikir selamanya itu kan kerjaan harus seperti itu terus. Kita harus berpikir bagaimana caranya harus bisa berubah gitu kan. Ya mungkin Bapak kerja jadi office boy itu kan karena keterbatasan pendidikan. Jadi dulu tuh Bapak tuh cuma sekolah itu tingkat SMP dulu itu. Nah setelah itu ya Bapak ngumpulin uang gitu kan. Kemudian sekolah lagi SMA lulus 2010 kalau nggak salah itu ya. Kemudian nunda 2 tahun 2013 itu baru daftar kuliah. Lulusnya di tahun 2000. Nah, maka itu mungkin kan kalau di sekolah kan untuk jadi guru kan harus ada penunjang lagi. Setelah saya lulus itu kan kuliah
Ya alhamdulillah diangkat jadi guru gitu. Dan untungnya begini, ketika saya lulus di SMK ini kan satu-satunya guru komputer itu saya. Iya, setelah lulus bukalah jurusan multimedia dulu. Makanya dulu guru produktif itu hanya saya di sini. Dibantu oleh guru teknik pemesinan. Itu 3 orang dulu itu. Seperti itu sih. Bapak tuh dulu pas kuliah itu kan ya gitu deh. Pokoknya pas kuliah itu ngumpulin uangnya dari sejak iya tuh, itu Pak. ya. Dari mana tuh, Pak? Dari mana tuh, Pak? Dari kerja di sini Dari apa kerja, ada atau- sampingan ya, lain gitu? itu. Dari Allah sih sebenarnya. Iya kan. Ya gitu deh. Ya itu mah, itu harus itu. Harus. Jadi pas kuliah 2013 tuh bayangin, gaji papa tuh 700.000 loh di sini. Iya 700, kuliah 400.000, sisa 300 untuk makan sebulan itu. Bisa nggak bisa harus bisa. Dan alhamdulillah sampai lulus kok. Karena apa? Karena ya tadi bapak kan orangnya kalau ada kerjaan apa mau gitu kan. Jadi ya sampingan lah sedikit-sedikit. Kalau misalkan kita nggak mau seperti itu ya kan nggak ada perubahan dong. Itu loh ceritanya itu ya karena bagaimanapun langkah kita ke depan kan tergantung niat kita dan usaha kan. Kalau misalkan pengen sukses ya lakukanlah hal sesuatu yang positif. Tapi kalau misalkan mau seperti itu terus nggak mau gerak ya udahlah boboan aja kan gitu. Saya juga pengen tahu nih, Pak. Katanya Bapak ini pernah masa kecilnya katanya Bapak pernah cerita katanya Bapak pernah tinggal di sawah, terus rumahnya di tengah-tengah juga di gubuk tuh. Itu emang bener, Pak? Betul itu. Jadi bapak itu ya tinggal di sawah di tengah sawah lah ya di gubuk ukuran 3x4 lah. Tempat tidur di situ, kamar mandi di situ, dapur di situ, gitu kan. Jadi ya pada intinya sih bapak tuh kalau dari latar belakang keluarga itu keluarga yang kurang mampu. Tapi bukan berarti keluarga tidak mampu itu tidak bisa dan tidak punya masa depan. Itu pasti bisa karena apa? Karena tergantung kita juga kan itu. Makanya kan bapak sering bilang ke anak-anak itu, kalian kan yang pertama harus rajin belajar. Kedua kan jalani kehidupan dengan baik. Ketiga ya mau bekerja. Itu doang sih kuncinya. Insya Allah lah pasti ada jalan. Itu Bapak kira-kira tuh dari umur segitu tuh berapa tahun Pak sampai sukses kayak gini nih? Mulai dari lulus SMP itu bapak kan ngamen gitu kan. Selain ngamen itu kan kerja-kerja kasar tuh seperti apa ya? Jadi ya kuli-kuli lah kayak gitu kan. Ngamen, kuli, ya apapun itu yang penting kan tidak merugikan orang lain. Gitu. Yang penting mah ada buat rokok kan gitu. Ya nggak cek. Berapa tahun tuh ya? Iya, Tuh kalau mau sukses kayak Pak Saman tuh perjuangan harus kayak gitu guys. Nah, guys, aduh. Oh iya, apa sih namanya? Lupa lagi. Apa tuh? Kira-kira pas Bapak keterima di guru di SMK 7 ini dia Bapak nyangka nggak? Iya. Atau sebenarnya udah planning keinginan gitu. orang tua Bapak itu malah bersimpang gitu, yang tadinya anak saya harusnya jadi insinyur, jadi abdi negara, kenapa jadi guru? Orang tua sih nggak ada sih yang ngomong begitu. Ya, kan? Iya nggak adanya karena apa ya? Karena ya tadi ya mungkin yang penting mah hidup kali ya. Jalanin aja gitu Pak, jalanin. Iya. Ya untuk kerja sini tuh ya tidak direncanakan juga sih. Jadi kan dulu kerja di Sangiang ya di Kota Bumi itu ada bukan pabrik sih namanya itu pengolah limbah. Ya di sana tuh ada yang ngajak kerja di sini jadi office boy. Nah itulah awalnya itu kerja office boy. Nah di sini juga angker loh kalau dulu itu. Iya. Kenapa tuh Pak? Waktu tahun 2009 itu kan saya tinggal di sekolah sendirian tinggal di sini kan lingkungan itu masih masih rawa masih Tidurnya gimana, Pak? tidurnya itu kalau kau pengen tahu nih ini kan ruangan OSIS. Nah di situ tuh bapak tidurnya itu kalau malam tuh horor banget di situ serius ngeri lah. pernah dulu ya suatu saat tuh bapak tidur nggak tidur sih, jadi ada ibu-ibu dan anak kecil yang nemenin itu senyum gitu kan, tapi orang maksudnya bukan orang juga apa namanya ya seperti itu ya.
Ya tapi kan bapak rasa bapak di sini kan nggak ngeganggu, bapak kan kerja gitu kan. Dan mereka itu ya nggak ganggu juga sih, cuma pengen memperkenalkan ada loh di sini. Dan hal-hal lain tuh banyak. Bapak itu lah teman cuek. Nemenin bapak terus itu berarti ya? Awang gitu kan. Kira-kira bapak kan sekarang udah jadi guru nih pak. Kira-kira pernah nyesel nggak sih kayak kenapa gua nggak jadi guru sih, atau enggak kenapa gua nggak nyoba lagi ya, maksudnya coba Yang cara lain yang gitu. lain, iya, kenapa nggak, apa bapak ada nggak kayak gitu pak? Nggak ada penyesalan sih, justru bagi saya itu kebanggaan. Kebanggaannya apa? Jadi guru dulu itu ya, bapak kan mulai kerja kan 2009. Itu gaji itu sangat kecil banget. 2009 tuh hanya 400.000 loh. Mulai dari 400.000, sangat jarang dulu itu ada orang yang mau jadi guru. Karena apa? Karena dari segi finansialnya kurang. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sudah mengikuti UMK lah terhitungnya gitu kan. Atau mungkin bisa lebih dari itu penghasilannya. Kalau dulu mah kecil. Itu kalau kita untuk melihat dari segi finansial terus dihitung secara matematika ya kurang lah. 400.000 untuk 1 bulan kan nggak cukup. Iya, makanya itu tidak ada rasa penyesalan sih, bersyukur lah artinya ya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah gitu kan. Ditambah di tahun 2024 akhir dan di tahun 2025 awal tuh kita dapat kabar gembira dari pemerintah gitu kan. Kenapa tuh pak? Ada suatu kebijakan yang membuat kita itu bahagia. Contoh seperti saya contohnya. Saya kan sudah kurang lebihnya 16 tahun di sini. Di tahun ini nih yang mendapat berkahnya itu dari pemerintah ya ada pengangkatan. Jadi alhamdulillah semua staf dan juga semua guru gitu kan bisa diangkat di tahun ini. Dan mungkin ada beberapa rekan yang belum ada kesempatan untuk lolos jadi P3K, tapi ya mungkin bertahap lah, nanti semua juga bakal diangkat gitu. Kalau untuk penyesalan nggak ada. Kemudian penataan pemerintah juga udah sangat baik sekarang, sudah memperhatikan yang namanya tenaga pendidikan ataupun tenaga pendidikan gitu. Tapi bapak nggak ada kayak penyimpangan pendapat tentang profesi gitu ya pak sama orang tua gitu? Nggak ada, kalau itu justru Disupport terus ya pak? Iya. kalau menurut saya itu mengangkat derajat orang tua juga gitu kan. Orang yang tidak mampu, orang yang miskin, ada salah satu anaknya yang bisa kuliah, bisa jadi guru, dan juga alhamdulillah sedikitnya berhasil gitu kan. Justru bahagia orang tua itu. Saya ini juga pengen kuliah ya pak, pengen kuliah. Nah emak saya ini nekanin saya jadi guru, tapi saya kayak kenapa harus jadi guru gitu. Soalnya ibu saya ini juga guru gitu, jadi kayak kenapa harus jadi guru lagi? Bukan minat dia gitu Iya, pak? bukan minat dia, tapi emang katanya udah jadi guru aja. Guru tuh santai, kalau murid libur kita juga libur. Enggak juga sih, kalau siswa libur kan kita ada beban administrasi. Kadang ada tugas untuk pembuatan soal atau ada tugas pembuatan lain-lain gitu kan. Itu ya bukan artinya kalian libur kami nggak ada kerjaan, sama kami juga tuh menyusun media belajar gitu kan. Dan kalau saran saya, kalau memang orang tua guru dan mengarahkan kamu untuk menjadi guru, ya coba dipikir lagi lah. Artinya kalau memang kamunya bersedia, siap, ikhlas lahir batin ya jadi guru gitu. Tapi kalau misalkan belum terpikir ke sana, ya sudah, cari jalan lain dulu untuk untuk mencari kira-kira posisi kamu di mana senangnya gitu. Iya, tapi kayak orang tua saya tuh kayak nekenin gini, kayak udahlah jadi guru aja. Oh diharuskan ya? Iya diharuskan. Soalnya kakak saya juga udah jadi guru gitu. Ya kalau misalkan ada link, ada channel sih ya menurut saya sih bagus jadi guru. Karena untuk sekarang mulai dari tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2021-22 itu pemerintah tuh sudah sangat membatasi penerimaan guru. Artinya tidak mudah menjadi seorang guru sekarang itu. Karena apa? Karena mungkin ya ada hal lain lah, itu untuk mungkin anggaran
atau mungkin penempatan. Jadi banyak hal yang pemerintah itu membatasi penerimaan jadi guru gitu. Tapi kalau misalkan ada peluang jadi guru, kalau saya sarankan bagus jadi guru. Iya deh Pak. Ikutin kata orang tua aja paling penting ya. Iya, karena orang tua juga kan tidak sembarangan untuk mengarahkan seorang anak gitu. Pak. Lapar nggak Pak? Lapar nih Pak. Aduh. Mau ngomong tapi malu saya. Stop it. Get some help. Kita panggil aja Aat Tatang. Tatang. Kamu mau apa Pak? Ini Pak, pilih dulu. Hanya ini. Bentar ini mau dipilih dulu bentar ya. Hanya ini, nggak ada lagi. Aduh, bokeh nih Pak. Aduh, bokeh. Tolong ini buatin ini. Apa itu? Apa itu? Apa ini? Makanan bukan? Bukan, Oh, Pak. bukan. Dia pilih dulu Pak. Ya, Apa nih? kalau mau ngopi. Kopi boleh. Orang mie-nya juga 1 jam ini sini gimana sih? Kalau nggak nih, Aduh. Bapak mau kopi atau susu nih Pak? Susah apa itu? Ini tugasnya tim kreatif nih, aduh kayak emang seleranya dia mie goreng semua. Aduh. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh. Kalau tahu begini saya nggak mau datang nih. Aduh. Oh iya. Udah ini tuh. Enggak. Saya mau ini tapi cari angka 92. Angka 92. 92. Kalau ada 92 apa mau? Ada nggak ya? 92 apa? Bisa amat Bapak ini. Ya Allah. Kayaknya mah nggak ada ini ya. Oh, ini udah expired tau ini. Emang iya? Indomie mah nggak ada expirednya Pak. Enggak ada. Bukan atuh. Iya. Tapi enggak apa kopi. Kopinya lah. Ini kopinya tolong dicampur 1 gelas nih. Pak. Emang enak Pak. Gak enak. Atau kenapa minta itu? Tiga. Tiga. Ya, gitu deh. Gimana ya Pak? Bisa nanti bikin rasanya itu. Wis, kita kedatangan makanan spesial Bapak nih. Buat nyemil-nyemil dulu Pak. Ubi Cilembu. Boleh Pak dicoba Pak. Boleh coba tuh Pak. Enggak. Ini kok ada lubang-lubangnya? Ini kenapa ini? Dibolong-bolongin kan? Jerawatan kali Pak. Jerawatan ya. Masa sih Pak? Si Ucap mana nih Ucap? Cok, Mana ya? Coba sini. Ini Cok. Coba dicobain dulu. Cobain dulu. Coba dulu Cok. Ini sini Cok sini. Tuh. Kalau kata Ucok enak, pasti Bapak akan makan. Kalau Ucok enak. Masa saya jadi tumbal, Pak? Kamu nyuruh saya kan? Nyuruh apa? Nyuruh jadi bintang tamu. Iya. Nah, masa Bapak nggak boleh nyuruh kamu? Pak, iya, nggak apa-apa. pasti gimana? Iya makanya. Aman. Kamu nungguin saya tapi kamu nggak mau makan, aneh. Aduh. Aduh. Yang bener, Pak. Ya aduh. Ah, gimana tuh? Enak gak? Enak, Pak. Serius? Coba habisin. Lamaan kalau di sini kalau dihabisin. Enak. Seret. Serut. Apa nih? Oh itu tuh lagi diambilin ya. Mau lanjut pertanyaan Bob? Boleh. Boleh enggak? Kenalan. Wah ini mah sering dibilang sama Bapak ini. Tanggapan Bapak terhadap murid yang tidak mengerjakan tugas. Oh my god. Pendi mana Pendi? Itu pen itu. Pen jampen. Ini pen. Tanggapan Bapak terhadap murid yang tidak mengerjakan tugas. Kenapa tuh pen? Tanggapan Bapak terhadap murid
Ngambek. Oh my god, it's not funny. Pasti kesel, emosi karena tidak sesuai deadline. Oh iya. Ada yang begitu, Ben? Ada. Ada. Siapa? Pengen tahu yang begitu siapa? 11 DKP 1. Enak dong nggak diajar ya? Enggak dong. Dampos, Aduh. dampos. Enggak sih itu ya. Udah. Udah. Oke. Terima kasih Bendy. Nah, ini DKP nih. 1 atau DKP 2. Nah, Better mana? Yang kedua. Disclaimer dong. Lebih best. Gonna buy 2-3 times to make sure the kids is young. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini bukan untuk ini ya kayak menyebar kebencian enggak. Cuma lebih ke diri sendiri aja buat introspeksi. Maaf ya DKP 1 ya. Ini lebih ke pertanyaan yang pengen banget saya tanya Pak. Kenapa milih nikah muda? nah, Apa guys? Dia bilang apa guys? Guys dia bilang apa? Ketik apa ini guys? Gua nggak tahu ketik apa guys. Kalau milih nikah buat keburu mati. bener sih. Bener sih benar. Kenapa milih nikah muda? Ya. Ya. Kalau nanti nikahnya tua keburu mati. Wah, serem hati itu Bapak. Tapi itu Bapak nikah itu pas udah merantau di sini apa aja? Sebelum. Belum Pak. Jadi istri tinggal gitu Pak. Ya. Ditinggal. Tapi kalau misalkan kan 17 tapi belum lulus. Terus nikah gimana, Pak? Kan bapak kan cuma sekolah SMP dulu. Oh iya ya. Langsung nikah Bapak di sini, Bapak. Pak, itu kayaknya tuh ada yang mau nanya tuh. Siapa? Bapak kan terakhir SMP ya? SMA ada nggak Pak? Nah, SMA ada. Oh SMA ada. Itu gapnya berapa tahun? SMP lanjut ke SMA berapa tahun? iya dong. Lanjutinnya. Saya itu sekolah paket. Oh. Sekolah ke paket tuh hanya sekolah mingguan. Gitu. Jadi dulu 2010. Bapak tadi awalnya pengen jadi apa tuh, Pak? Kalau bukan jadi guru nih ya. Awalnya, ya kalau awal sih saya pengen jadi manusia. Tahu dong. Parah ya, Pak. Parah ya, Pak. Parah. Masih lagi nih, Bob. Terakhir nih, Pak. Terakhir, Pak. Set. Waduh, Pesan apaan sih? Woi, Isan. Gimana sih? Bisa sini, gua baca. Tulisan sendiri nggak kebaca sih. Pernah ngerasa jadi guru senior atau hebat di jurusan? Iya, pernah rasa nggak Pak kayak gua nih paling hebat nih di jurusan ini gitu. Kalau Pak Andi lebih tua dari saya, Oh, gitu. jadi saya anggap Pak Andi itu senior saya. Kemarin juga ngobrol, saya bilang, Pak Andi, jangan lupa sama gue ya, karena kalau udah sukses. Jadi Bapak nanti dari bawahan. Tapi kalau ngerasa paling hebat di jurusan ini ada nggak? Ya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada manusia yang merasa lebih hebat. Nggak ada atau nggak enak ngomong. Astagfirullahaladzim. Nggak ada lagi. Apa ya? Tanya dong. Pak, ini air aman, Pak. Apa? Ini air aman. Aman, udah Bapak doain itu. Dikobok. Tadi dikobok. Enggak cuma digitu-gituin. Aman ya? Bapak kan awalnya kan ini ya, pas belum ada DKP kan multimedia tuh. Nah, dalam pembelajarannya itu Bapak sama nggak pakai mentoring juga, terus pelajarannya itu sama atau beda Pak? Multimedia itu sama DKP. Sini.
Apa tuh bedanya? Kalau di multimedia itu lebih ke audio video visual, kemudian desain website, setelah itu apa lagi kompetensi dasarnya. Intinya sih lebih ke desain website, audio video gitu kan. Kemudian kalau di DKV kan lebih arahnya ke desain. Adapun hampir kesamaan audio video itu kalau di DKV kan videografi, fotografi, jadi berkaitan dengan seni visualnya di sana. Cuma kalau di DKV itu nggak ada yang namanya desain website. Untuk metode belajar itu kayak kita nggak kayak harus banget nih mentoring. Itu tuh pelajaran paling Penting nggak sih di situ juga ya? paling gede. Dulu malah enggak sih, karena anak-anak multimedia pinter-pinter. Sekarang Sekarang gimana tuh Pak? Artinya dulu itu belum ada konsep seperti itu, iya. karena ya belum terkonsep juga sih. Nah kalau sekarang kan Bapak terapkan di angkatan itu pengen lebih menonjol kembali gitu, dari sikap, kemudian dari mental gitu kan. Makanya untuk memiliki sikap dan mental yang bagus itu ya dalam metode mentoring itu pertama dia belajar bicara di depan banyak orang, di depan publik kan. Kemudian dia juga bisa menghadapi situasi dan kondisi baru, yaitu ke kelas A ke kelas B gitu seperti itu. Bapak tuh metode belajarnya itu gimana sih Pak? Metode belajar samarkan. Menurut saya itu dia Bapak ini beda dari yang lain ya metode belajarnya. Gimana tuh Pak? Nggak pernah nulis. Iya betul, benar. Nggak pernah nulis, nggak pernah nyatet. Nggak pernah nyatet, nggak Tapi pernah. Tapi dikumpulin ya. Dikumpulin. Itu kan tergantung ini sih Iya, Pak. tergantung. Ya, artinya bukan nggak pernah nyatet tuh ya nggak belajar. Maksudnya yang dicatat itu adalah yang sudah dipelajari, yang sudah diketahui, baru kalian catat gitu kan. Kalau yang lain mungkin nulis dulu ya, kemungkinan Baru praktek. Kalau praktek dulu, setelah praktek kan tahu apa yang dimaksud dengan fungsi, apa yang dimaksud dengan tujuan, apa yang dimaksud dengan pengertian kan gitu. Iya. Kan Bapak kan umurnya udah berapa nih? 30 ya? Ada nggak sih Pak yang dibanggain sampai hari ini tuh apa nih Pak? Kayak hal yang bikin Bapak bangga sampai hari ini. Sampai hari ini yang bikin bangga orang tua ya. Nomor 1 ya Pak? Nomor 1 yang Bapak bangga sampai hari ini itu adalah orang tua. Tanpa doa orang tua mungkin Bapak nggak bisa sampai di sini gitu. Keren. Tahu dong kan? Kira-kira Bapak selama ngajar di SMK 7 ini kayak ada suka dukanya nggak Pak? Suka semua sih, dukanya nggak ada. God, you got me jumping like. Saya dulu nih Pak. Ini dulu nih ganggu nih. Oke. Piring. Iya. Kalau Awal siapa dong? Siapa ya? Ucap. Ucap. Hei. Asli Ucap, pelan ya. Ya. Jangan dijilatin jauh. Kenyang Pak. Ucap ya di belakang dijilatin. Bapak pernah pacaran? Bapak, Bapak pacarnya banyak. Menurut Bapak nih tanggapan buat Bukan kameranya. anak muda yang pacaran Anak muda yang pacaran, itu tuh sebenarnya Memorinya full. oke atau nggak oke? ya oke aja sih. Oke yang kenapa? Ya oke-nya pendekatan. Pengenalan. Tapi ada juga orang tua yang Nggak usah, Yang nggak nggak boleh itu yang pacarannya itu yang keterlaluan, maksudnya itu yang mengakibatkan tidak mau belajar, kemudian yang suka pulang malam, jadi tidak bisa menyelesaikan situasi dan kondisi. Ya kalau misalkan pacaran untuk memberikan semangat ke kita, contoh semangat sekolah, semangat belajar gitu, ya nggak apa-apa. Karena biasanya kita mau sekolah itu ada yang kita senangin di sekolah, kan kita jadi semangat. Yang penting ya itu, jadi jangan sampai Ini ada yang adanya pacaran versi itu berapa? mengganggu
Yang terakhir menit 20 menit 20 aja enak. Belum tentu pacar kita itu suami kita. Oh iya, bentar lagi matiin aja. Cukup dengan pendekatan dari saya, jangan terlalu serius gitu ya, kalau taruh di bawah. Namanya cinta monyet. Oke. Ini kenapa nggak Persita ini? Kok PSS Sleman? Artinya podcast Kan ini, 9 sekawan. Oh gitu. Bukan PSS. bukan apa Persis Solo, Persis Sleman. Bukan dong. Kamu bapak Persita banget ya. Boleh Pak, ya sebelum penutupan saya mau ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada nggak sih Apa tuh? apa namanya, Pesan-pesan. pesan-pesan buat kita yang masih umur belasan, masih nyari jati diri gitu Nah, Pak. betul banget. Ini kan masih labil dalam memilih suatu hal gitu, jadi kayak ada nggak sih Pak pesannya biar kita nggak salah arah? Ya serius berarti. Serius. Cok, dengerin cok. Iya Pak. Masuk. Di belakang mereka berdua. Sini. Ini penting nih, penting banget. Cok dari tadi dengerin serius nggak? Dengerin Pak. Dengerin. Apa pertanyaan terakhir dia? Pesannya untuk kita atau mereka semua. Gitu. Berarti kamu yang nulis itu pesan pertanyaan itu. Iya. Pesannya tidak jauh dari kata belajar, kan itu kata. Karena kita proses berpendidikan ya tidak lain ya, karena belajar, mau belajar. Yang kedua, setelah kalian belajar ya kan, kembangkan apa yang sudah kamu mau pelajari. Kembangkan apa yang sudah kamu mau pelajari. Aplikasikan. Kemana diaplikasikannya? Di kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu ya saran saya sih jauhi atau hindari hal-hal yang kurang baik yang bisa merubah atau yang bisa membuat masa depan kamu tuh kurang baik, jauhi. Karena apa? Karena kalau misalkan sudah tersentuh hal-hal yang kurang baik, ya kasihan masa depan kamu. Masa depan kamu itu ya bukan untuk dirasakan oleh orang lain. Yang merasakannya adalah dari kalian sendiri gitu. Kemudian selain menjauhi, selain belajar ya Apa? harus bisa lah banggain orang tua ya nggak? Iya Pak. Iya itu harus Pak. Nomor 1 Pak. Itu. Jadi pesan Bapak nggak banyak sih. Pertama, kamu rajin belajar. Kedua, aplikasikan apa yang sudah dipelajari. Ketiga, jauhi hal-hal yang kurang baik. Keempat, ya sayangi orang tuamu. Iya Pak. Gitu, oke. Oke. Iya. Tapi Bapak yakin? Enggak, emang kamu lihat deh muka dia kan kayak begini ya, tapi hatinya baik loh. Bapak yakin lah. Yakin dia itu di keluarganya baik ya kan, baik nyolong uang, nyolong beras gitu kan. Enggak Pak, itu enggak baik. Enggak ya. Pernah ya? Enggak. Janganlah. Gitu. Saya yakin Ucap jadi anak yang sukses. Amin. Anak yang sukses kelihatan hitam-hitam begini. Kerja keras ya Pak. Iya, yang nggak sukses tuh kayak dia tuh, yang nggak mau kerja. Orang yang kerja kan biasanya itu ya, salah satu tandanya itu adalah kulitnya itu ya seperti itu. Oh, iya. Saya dong Pak, tuh doang. Mau aja Pak. Hebat. Lihat hostnya masa pakaian tuh bolong-bolong begitu, apa coba? Tadi dulu nih Pak, saya pengen saya Ya jelasin lah masa sih Nih, Pak. pakaiannya begitu. Selain baju yang bolong, tuh Pak, jam tangan saya bolong Pak. Nah itu kan, Ngikut. kena. Ini temanya apa loh? Host ini kok makanya seperti ini. Perasaan dari tadi nggak ada tema yang berkaitan dengan kaos kalian itu. Nih, kita jelasin ya. Jelasin. Ini kan tangan kan kayak pedesaan gitu ya Pak. Nah, kan tadi ada pertanyaan Bapak tidur di kardus. Oh gitu. Terus Bapak ngejelasin di gubuk. Kita peragain. Oh gitu. Iya iya iya. Ya ide baju bolong ini sebenarnya nggak kepikiran sih Pak. Iya Kenapa sih. harus bolong? Dingin nih soalnya dingin. Dingin banget ini Pak. Iya dingin Pak. Karena kita spontan. Apa spontan? Kok bisa sih? Kalau nyebut spontan itu?
Spontan. Kacau. Capek tuh Pak jadi spam. Iya. Ya, tutup aja kali ya. Sekian dari podcast kita 9 Sekawan.